Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nenzali Putra dengan NIM 18222-1033. Di sini saya akan menjelaskan tentang makalah analisis mekanika fluida pada aliran sungai dengan penghalang berbentuk kotak dan penghalang berbentuk lengkung. Di sini saya dari kelas mekanika fluida B1. Nah, yang pertama yaitu abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika fluida yang terjadi pada aliran sungai dengan adanya dua jenis penghalang, yaitu penghalang berbentuk kotak dan penghalang berbentuk lengkung. Kemudian metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah mencakup pendekatan eksperimental dan simulasi numerik. Dalam eksperimen laboratorium, model fisik sungai dibuat dalam skala tertentu untuk mengamati perilaku aliran sungai di sekitar penghalang. Sedangkan dalam simulasi numerik, perangkat lunak computational fluid dynamics (CFD) diterapkan untuk menganalisis distribusi kecepatan, tekanan, dan pola turbulensi yang terbentuk akibat interaksi dengan penghalang. Kemudian di bab 1 ada pendahuluan. Yang pertama, latar belakang. Sungai merupakan salah satu sumber daya alam yang memiliki peran penting dalam ekosistem. Nah, dalam pengelolaan sungai seringkali temui berbagai bentuk penghalang alami yang dibuat maupun mempengaruhi pola aliran sungai tersebut. Studi mengenai dinamika pada aliran sungai dengan penghalang sangat penting untuk memahami bagaimana pola aliran berubah dan dapat menyebabkan erosi, sedimensi, stabilitas struktur di sekitar sungai. Yang pertama yaitu ada rumusan masalah, bagaimana pola aliran sungai yang terbentuk dalam sungai dengan penghalang berbentuk kotak dan lengkung. Kemudian yang kedua adalah bagaimana distribusi kecepatan dan tekanan di sekitar penghalang. Yang ketiga, penghalang mana yang lebih efektif dalam mengurangi turbulensi dan kehilangan energi. Kemudian ada tujuan penelitian. Yang pertama yaitu menganalisis pola aliran yang terjadi pada sungai dengan penghalang berbentuk kotak dan lengkung, menentukan distribusi kecepatan dan tekanan akibat adanya penghalang. Kemudian yang ketiga, menentukan penghalang yang lebih optimal untuk mengontrol aliran sungai dan mengurangi turbulensi. Manfaatnya sendiri adalah untuk memberikan pemahaman yang lebih dalam mengenai mekanika fluida pada aliran sungai. Yang kedua yaitu memberikan rekomendasi desain penghalang yang lebih efisien untuk mitigasi banjir dan pengelolaan sungai. Masuk ke bab 2 yaitu studi kasus. Penelitian ini dilakukan dengan dua jenis penghalang, yaitu penghalang berbentuk kotak dan penghalang berbentuk lengkung. Yang kotak sendiri ini memiliki sudut tajam yang menyebabkan gangguan signifikan pada aliran yang berpotensi menimbulkan vortex dan turbulensi. Yang kedua, penghalang berbentuk lengkung. Penghalang ini memiliki permukaan yang lebih halus dan diharapkan mengurangi efek turbulensi dan meningkatkan efisiensi aliran. Kemudian di sini saya beri relevansi dengan dunia nyata juga seperti di bendungan dan spillway, jembatan dan pilar sungai. Kemudian yang ketiga ada pengendalian banjir. Kemudian metodologi penelitian yang dipakai di bab 3 ini, yang pertama yaitu eksperimen laboratorium, dibuat dengan melakukan model fisik sungai dalam skala tertentu dan mengamati pola aliran dan teknik visualisasi data. Kemudian yang kedua ada simulasi numerik menggunakan perangkat lunak CFD untuk mensimulasikan aliran dan menganalisis distribusi kecepatan secara tekanan. Kemudian di sini ada pendekatan dengan metode numerik dengan metode elemen hingga. Kemudian ada metode volume hingga. Kemudian ada pendekatan Navier-Stokes. Yang ketiga yaitu pengolahan data. Data yang diperoleh dari eksperimen dan simulasi dianalisis dengan pendekatan kuantitatif. Parameter yang diamati meliputi profil kecepatan sebelum dan sesudah penghalang, distribusi tekanan sepanjang sungai, dan intensitas turbulensi di sekitar penghalang. Kemudian di sini di bab 4 ada hasil dan analisis. Hasil yang didapat yaitu simulasi aliran air pada sungai berbentuk lengkung, yaitu di bagian atas dan bawah. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa kecepatan aliran tidak merata di seluruh bagian sungai.
Pada daerah dengan kelokan lebih sempit, kecepatan aliran meningkat karena berkurangnya luas penampang efektif sesuai dengan persamaan kontinuitas. Kemudian dari visualisasi vektor aliran di bagian sempit, kecepatan fluida meningkat dengan menghasilkan aliran lebih cepat. Di bagian lebar, kecepatan menurun karena arah lebih luas dan memungkinkan air mengalir lebih lambat. Efek vortex kecil terjadi pada area transisi dari lebar ke sempit sehingga menyebabkan pola turbulensi yang cukup tinggi. Berbeda halnya dengan yang penghalang berbentuk kotak. Yang berbentuk kotak juga ada zona stagnasi, zona akselerasi, dan zona pusaran, yaitu vortex. Kemudian di sini saya memberikan beberapa persamaan untuk analisisnya dari persamaan Bernoulli untuk kecepatan tekanan, kecepatan energi potensial fluida, dan kemudian ada bilangan Reynolds dan pola aliran. Kemudian ada implikasi dan hasil simulasi. Hasil simulasi dapat diaplikasikan berbagai bidang seperti pengelolaan sungai, desain struktur hidrolik, optimasi sistem irigasi, dan yang terakhir yaitu untuk visualisasi data. Di sini saya akan visualisasinya di Google Colab. Nah, awalnya saya buat dengan codingan simpel seperti ini. Nah, karena saya rasa kurang akurat untuk arus aliran airnya, yaitu saya ubah menjadi seperti ini, dan saya buat lebih banyak lagi untuk garis panahnya agar lebih detail. Ini kemudian untuk finalnya saya memakai yang ini. Di sini sudah terlihat arah air yang sudah cukup bagus untuk aliran sungai dengan penghalang berbentuk lengkung. Kemudian untuk penghalang berbentuk kotaknya sendiri ada ini. Yang pertama, ini saya ngambil desain dari gambar yang saya buat sebelumnya menggunakan kertas. Ini penghalang berbentuk kotak. Kemudian saya lebih detailkan lagi dengan menambahkan arah panah ini. Mungkin untuk codingannya saya memakai yang pertama NumPy sebagai untuk alat untuk membuat gambarnya, kemudian juga Matplotlib untuk ngeplotting tiap titik untuk data aliran sungainya. Kemudian di sini juga ada fungsi untuk lengkungan sungainya juga. Ada ini gambar batas untuk dataran atas dan bawah, seperti lengkungan atas, lengkungan bawah ini bisa diubah, titik-titik dengan panah aliran sungai. Kemudian gambar panah mengikuti aliran sungai, ini bisa digeser. Nah, ini juga ada atur batas tampilan hingga PLT show untuk menampilkan hasil codingan yang sudah dibuat. Kemudian ya untuk yang penghalang kotak juga kurang lebih sama dengan menggambar garis kotak dan bawah menggunakan Xplot, menambahkan aliran air dengan panah. Kurang lebihnya sama dan hasil yang didapatkan adalah seperti ini. Kemudian untuk ini saya sudah masukin hasilnya di jurnal hasil simulasi ini untuk gambar aliran
ini dengan penghalang lengkung. Baik, terus untuk bab 5 kesimpulan, berdasarkan hasil simulasi dan analisis mekanika fluida, aliran sungai berkelok mengikuti pola percepatan dan pelambatan akibat luas penantang. Yang kedua, penghalang kotak menyebabkan terbentuknya pusaran zona stagnasi yang berpengaruh terhadap pola aliran. Kemudian persamaan mekanika fluida seperti kontinuitas dan Bernoulli dapat menjelaskan fenomena yang terjadi. Simulasi ini memberikan wawasan yang berguna dalam pengelolaan aliran sungai dan desain struktur hidrolik. Kemudian di sini saya akan coba menambahkan untuk saran. Sebentar. Saya akan berdiskusi dengan ChatGPT. Dari saran yang didapat, yaitu berdasarkan hasil simulasi dan analisis mekanika fluida dilakukan, terdapat beberapa saran, yaitu dapat menjadikan acuan untuk penelitian lebih lanjut. Yang pertama yaitu validasi dengan data eksperimental menggunakan model numerik yang lebih kompleks, studi pengaruh faktor eksternal. Kemudian juga ada aplikasi pada desain infrastruktur sungai. Yang kelima yaitu simulasi dengan variasi geometri sungai. Nah, untuk CFD-nya sendiri yang Computational Fluid Dynamics, saya tadi sudah mencobanya, tetapi beberapa itu gagal karena di Google Colab sendiri tidak support untuk sebentar. Jadi di Google Colab itu codingannya error karena dia tidak support nah ini dia tidak support untuk menggunakan pip install Sailfish dan tadi juga menggunakan PLBM. Nah, tadi saya sudah mencoba dan ternyata hasilnya adalah error. Akhirnya saya menggunakan NumPy dan Matplotlib yang sederhana untuk memvisualisasikan data. Jadi mungkin saya akan masukkan saran ke jurnal saya. Baik, mungkin
untuk daftar pustakanya akan saya masukkan nanti. Baik, mungkin sekian presentasi dari saya, kurang lebih mohon maaf. Untuk analisis mekanika fluidanya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.